Oke sobat, di hadapan kita sudah ada 3 buah kompor gas yang tekanannya ini berbeda-beda ya. Ada kompor gas 1 tungku yang bertekanan rendah, ada kompor gas 2 tungku model panggangan yang juga bertekanan rendah, dan juga ada kompor semawar yang bertekanan tinggi. Nah, jadi di video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana caranya untuk menggabungkan ketiga kompor yang beda tekanan ini hanya pada satu tabung gas. Om, apakah kompornya bisa menyala? Bisa sobat ya. Jadi ketiga kompor ini bisa menyala bersamaan hanya dengan menggunakan satu tabung gas. Nah, lalu apa manfaat dari metode ini? Ada beberapa sobat ya. Yang paling jelas adalah kita bisa menghemat ruangan karena yang kita gunakan hanya satu tabung gas. Nah, yang kedua, kita lebih mudah mengontrol tabung gasnya. Nah, selain itu tidak akan repot menggonta-ganti tabung gas yang lainnya. Oke. Nah, bagi kalian yang tertarik dan ingin tahu bagaimana caranya, yuk langsung mari kita mulai ya. Oke, pertama yang kita butuhkan adalah sebuah nipel cabang 3 yang seperti ini. Dan yang saya sarankan adalah yang berbentuk Y ya. Dan ukurannya adalah yang diameter 3/8 inci atau 11 mm. Ini banyak dijual di toko-toko. Kalau kesulitan mendapatnya, silahkan kalian cek kolom deskripsi video ini ya. Dan berhubung yang kita gunakan adalah 3 kompor, 1, 2, 3, kita membutuhkan cabang Y itu 2 buah ya. Dan berikutnya yang kita butuhkan adalah sebuah stop kran yang seperti ini ya. Kalian cari juga stop kran yang ukurannya 3/8 inci ya. Om, kalau tidak ada bagaimana? Nah, ini contohnya saya tidak mendapatkan yang 3/8 inci, saya menggunakan yang 1/4 inci. Nah, solusinya harus kalian lapis dengan selotip hingga benar-benar tebal ya. Nanti di sini juga akan kita lapis dengan selotip. Oke, berikutnya yang kita butuhkan adalah selang pendek yang seperti ini. Bisa kita ambil dari selang yang sudah ada, silakan kalian potong. Berikutnya kita juga membutuhkan beberapa buah klem ya. Klemnya yang bagaimana yang kalian gunakan terserah kalian. Dan pastinya untuk menghubungkan ketiga kompor gas ini kita membutuhkan beberapa buah selang gas. Oke, kita mulai dari yang paling sederhana yaitu merangkai nipelnya. Oke, nipel dan kerannya sudah terpasang, seperti inilah hasilnya. Sekarang ke proses selanjutnya ya. Oke, sekarang kita pasang selang yang menuju ke regulator. Jadi langsung saja ya kita pasang seperti ini. Oke, jadi ini yang menuju ke regulator. Saya pilih serang warna orange. Nah, sampai di sini ini tidak boleh terbalik ya. Yang menuju ke keran ini adalah yang ke kompor tekanan rendah. Sedangkan yang ini yang tanpa keran ini akan menuju ke kompor tekanan tinggi atau ke kompor semawarnya ya. Nah, di sini saya menggunakan selang yang warna hitam yang biasa. Nah, sekarang tersisa ada 2 ujung ini ya. Yang ini dua-dua menuju ke kompor tekanan rendahnya. Yang pertama untuk kompor tekanan rendah biasa. Dan sekarang ujung yang satu lagi ini akan menuju ke kompor panggangan. Nah, biar beda di sini saya juga memilih selang yang berbeda warna ya. Saya memilih selang yang corak kayu seperti ini. Oke, sekarang pemasangannya sudah hampir selesai. Dan biar kalian lebih mudah melihatnya, sekarang akan langsung saya pasangkan ke kompor gasnya ya. Oke, yang pertama kita pasang selang yang menuju ke kompor biasa ini ya. Lanjut kita pasang selang motif serat kayu ini pada kompor panggangannya ya.
Berikutnya kita pasang selang yang menuju ke kompor tekanan tingginya. Dan yang terakhir kita akan pasangkan selang oranye ini pada regulatornya. Nah, berhubung ada kompor tekanan tinggi yang kita gunakan di video ini, berarti kita juga harus menggunakan regulator yang bertekanan tinggi ya. Kalau menggunakan regulator yang bertekanan rendah, nantinya kompor tekanan tinggi akan sulit menyala, dan kalaupun menyala apinya tidak akan besar maksimal. Oke, langsung kita pasangkan selang oranye ini. Oke, pemasangannya sudah selesai sobat. Sekarang akan saya tunjukkan bentukan detailnya setelah terpasang ya. Nah, jadi yang oranye ini menuju ke regulator. Jadi dari satu percabangannya ini dia menuju ke kompor tekanan yang tinggi. Oke, sedangkan yang menggunakan keran ini menuju ke kompor yang bertekanan rendah. Kalau yang silver selongsongnya itu menuju ke kompor yang biasa, sedangkan yang selongsong serat kayu ini menuju ke kompor panggangan. Oke, kita lanjut ke proses yang paling penting ya. Pastikan kita putar tombol yang ada di regulator ini mentok ke arah kanan dulu untuk menutup aliran gas seperti ini ya. Kemudian silahkan kita pasang regulatornya. Lanjut silakan putar tombol di kompor seperti untuk menyalakan seperti ini, biarkan saja. Langkah selanjutnya tombol regulator yang tadi kita putar mentok ke kanan, silakan kalian putar sebanyak 3 putaran. Ingat ya, cukup 3 putaran. 1, 2, 3. Oke, nah sekarang kita akan setting atau atur kerannya ini ya. Nah, jadi berhubung selang gas yang kita gunakan ini cukup banyak, jadi akan makan sedikit waktu untuk menyetel ini. Kuncinya harus sabar ya. Silahkan kalian putar kerannya ini sampai nanti terdengar suara gas dari kompor ya. Perlahan-lahan saja, kita hanya membutuhkan suara gas yang kecil saja ya. Nah, jika suara gas terdengar terlalu besar, silakan kecilkan. Oke, sampai di sini penyetelannya selesai. Jadi tombol kita kembalikan mentok ke kanan dan tombol kompor silakan matikan. Nah, untuk kerannya sendiri ini setelannya jangan diubah-ubah lagi ya, biarkan saja kerannya. Dan bila perlu tuasnya ini silahkan kalian lepas saja, jadi tidak gampang tersenggol ya. Nah, berhubung kompor yang kita gunakan adalah 2 tipe kompor, yaitu tipe tekanan tinggi dan tipe tekanan rendah, dan kita juga menggunakan selang yang cukup banyak, jadi cara menyalakannya ini sangat berbeda sobat. Ya, tergantung kompor mana duluan yang akan menyala ya. Oke. Om, kalau matikannya bagaimana? Nah, cara mematikannya juga pasti berbeda karena selang-selang yang cukup banyak ini pastinya akan menyimpan gas. Nah, sekarang saya akan mulai mempraktekkan untuk menyalakan yang paling mudah dulu, yaitu kompor tekanan tinggi semawarnya. Putar tombol di regulator sebanyak 3 kali seperti tadi. 1, 2, 3. Oke, kemudian silakan putar tombol di kompornya untuk mengeluarkan gas. Dan seperti saya bilang, berhubung selang ini cukup banyak, jadi perlu sedikit waktu ya untuk gasnya keluar. Jadi kompornya langsung bisa menyala sobat, seperti itu ya. Oke. Nah, jika seperti ini kompor tekanan tinggi semawarnya sudah menyala, untuk membesarkan mengecilkan kita bisa dari sini ya. Dan juga bisa dari tombol regulatornya. Nah, jika kondisinya seperti ini, kompor semawar sudah menyala.
Nah, untuk menyalakan kompor tekanan rendah ini ada sedikit triknya ya. Kenapa? Karena ini selangnya kan sudah terpenuhi oleh gas dan gas ini sudah berlebih dari yang semestinya. Jadi untuk menyalakannya caranya sebenarnya ya tidak terlalu ribet ya. Karena gas yang akan keluar pertama kali saat kita putar kompornya ini pasti lebih besar, kita harus buang dulu gasnya ya. Jadi kita putar seperti ini. Nah, kalian dengar gasnya pertama besar, kemudian akan mengecil. Nah, di saat sudah mengecil seperti ini, baru kita nyalakan kompornya. Nah, seperti itu ya. Jadi, buang dulu gas yang berlebih, baru kita nyalakan kompornya. Kemudian, ini sama juga, tinggal kita nyalakan. Jika nyala api kurang terasa besar pada kompor tekanan rendahnya, kita bisa besarkan sedikit dari sini. Oh ya, by the way, kompor panggangannya sudah juga kita nyalakan tadi ya. Cuma karena memang ini lampunya terang, tidak akan kelihatan warna api yang kemerahan pada tungkunya. Kalau kita uji di atas seperti ini sudah panas. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk mematikannya? Nah, ini juga penting ya. Bagaimana cara untuk mematikannya? Yang paling penting kuncinya adalah pada saat kompor terakhir mau kita matikan. Oke. Nah, sebelumnya kalian tutup dulu atau putar dulu tombol di regulator hingga mentok. Oke. Nah, akan saya contohkan. Saya matikan dulu yang pertama ini, tidak ada masalah. Oke, kemudian saya matikan yang di sini juga tidak ada masalah. Oke, itu apinya terlihat kebesaran, kita bisa kecilkan sedikit. Oke, nah kalau kalian bertanya itu kenapa ada merah-merahnya, ini burnernya sudah rusak sobat ya, sudah rusak, sudah berkarat. Nah sekarang bagaimana untuk mematikan kompor yang terakhir? Nah seperti saya bilang, silahkan putar tombol regulatornya ke arah kanan sampai mentok untuk menutup aliran gas. Oke. 1, 2, 3. Nah, seperti ini sudah mentok. Biarkan seperti ini. Oke. Biarkan apinya mengecil. Nah, sekarang silahkan kalian matikan. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, berarti cara mematikannya sudah benar. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan contoh yang kedua ya. Cara menyalakan kompornya apabila kompor tekanan rendah ini yang mau dihidupkan duluan. Oke. Nah sekarang kita putar tombol di regulator ini sebanyak 2 kali. Loh bukan 3 kali. Nah memang kalau kita mau menghidupkan pertama kali ini cukup 2 kali saja putaran. Setelah itu bisa kita tambah 1 putaran lagi jadi 3 kali ya. Untuk menghidupkannya cukup 2 putaran saja. Jadi 1, 2. Oke, 2 putaran sudah cukup. Kita coba nyalakan. Oke, kompor sudah menyala, tinggal kita tambah 1 putaran lagi. Nah, seperti itu sobat ya. Oke, dan untuk kompor-kompor yang lain, kalau ini 1 kompor sudah menyala ya gampang. Tinggal kita nyalakan juga. Kalau kurang besar, tinggal kita besarkan dari tombol regulatornya ya. Dan untuk kompor tekanan tinggi juga sama, tinggal kita nyalakan, tidak ada masalah. Seperti itu ya, gampang ya. Nah sekarang untuk mematikannya juga sama ya. Pada saat kita ingin mematikan kompor yang terakhir, jangan lupa tombol regulatornya kita putar dulu ke arah kanan sampai mentok, baru kita matikan kompornya. Oke, kita contohkan, kita matikan yang ini. Kita matikan yang ini, kemudian kita putar ke arah kanan. Oke, kita matikan. Seperti itu sobat. Nah, kalau tadi 2 contoh untuk menyalakan dan mematikan, sekarang saya akan berikan sedikit contoh apabila kalian salah dalam mematikan ya. Jadi akan coba saya nyalakan salah satu kompornya saja ya. Kita tes yang ini, yang di depan 1, 2. Kita nyalakan kompor. Oke, ini kompor sudah menyala. Oke, jadi
Kalau tadi saya bilang untuk mematikan kompor yang terakhir ini tombol regulatornya dulu yang harus kita matikan. Sekarang bagaimana kalau kita lupa? Jadi kita matikan yang di sini, ini tidak kita matikan. Oke. Nah, jadi langkah yang paling awal yang harus kita lakukan adalah seperti tadi ya, kalau mau menyalakan kompor tekanan tingginya. Buang gas yang ada pertama kali keluar, karena gas itu adalah gas yang berlebih. Jadi suara gas pertama yang akan keluar ini biasanya pasti besar. Nah, seperti ini besar ya. Jadi, setelah gasnya mengecil baru silakan kita nyalakan kompornya. Oke, seperti ini sobat ya. Gampang ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, terutama kalian yang bergerak dalam bidang usaha kuliner seperti catering, rumah makan, warung, dan lain-lain. Karena dengan cara ini kalian pastinya bisa menghemat ruangan, menghemat penggunaan tabung gas, dan lebih gampang mengontrolnya sobat. Oke, nah kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam. Oh ya, produk-produk yang ada di video ini, link pembeliannya saya akan tuliskan di kolom deskripsi ya.